立志館ゼミナール Saya udah di Jepang sekitar lebih dari 10 tahun. Aku nyebutnya lebih dari 10 tahun aja deh. Dan dulu sekolah di Jepang, sekarang sih udah jadi salariman di Jepang. Yoroshiku onegaishimasu. Istilahnya kalau di sini tuh kinkyu jitai ini ya, sengen. Jadi ada emergency state kalau di Jepang. Jadi kita diimbau untuk nggak keluar-keluar. Kira-kira dari sepanjang Mas Maru tinggal di Jepang dan menjalani puasa, ibadah puasa, itu yang paling berat di tahun berapa, masih ingat? Nah, ini mulai tahun 2010 ke 2013-an sampai 15 kalau nggak salah. Itu summer gitu kan? Ya, saya masuk persis di, saya ingat banget itu di bulan Juli, Mas Maru. Oh iya. Juli itu start Ramadan gitu kan. Sahurnya kita duluan kan ya, karena kan ada selisih 2 jam toh. Terus tadi Mas Maru bilang jam 3 atau setengah 4 itu sudah imsak dan harus segera menyelesaikan sahur seperti itu. Tapi bukanya bareng sama yang di Indonesia, sekitar setengah 8, jam 8 kurang lah. Wah. Kalau misalnya makan dia menjauh gitu. Dan mungkin juga karena mawari no hito ga danji shitenai, karena kayak nggak ada temen gitu. Jadi motivasinya agak turun. Nggak boleh sebenarnya. Nah, setelah ibadah puasanya, terus untuk suasana lebarannya nih, ada perbedaan ya, perbedaan di antara sebelum pandemi virus corona dan sekarang di situasi pandemi. Nah, itu perbedaan mendasar apa yang Mas Maru rasakan? Kalau Lebaran kemarin tuh cuman zoom-zooman loh sama keluarga beneran. Silaturahminya zoom-zooman ya, habis sholat Id gitu. Sholat Id juga Indonesia kan ya, sholat Id Jawa Timur kan kayaknya udah sholat Id ya. Tahun ini ya? Tahun ini ya. Nah, jadi kemarin tuh habis sholat Id mereka langsung kita ya zoom family zoom lah ya. Tapi kalau di sini tuh masih nggak boleh, masih cancel ininya sholat Idnya. Jadi ya udah saya di rumah aja gitu. Tapi ya gitu saya ambil cuti, ya udah jadi seharian itu nge-zoom. Ya nggak seharian sih, maksudnya sering-sering chatting, sering-sering ngubungin saudara. Kayak gitu. Terus kumpul-kumpul sama teman-teman sekitar juga cancel. 2 tahun terakhir ini kita nggak ketemu sama sekali gitu. Kalau 2019 pas belum corona itu kita masih sempat halal bihalal ya sama bukan keluarga ini, teman-teman dekat ini dekat rumah saya gitu. Kayaknya kita bisa share foto deh. Kayaknya bisa share foto ya. Oh, boleh. Mau share foto kegiatannya kayak gini. Bisa sharing nggak sih? Bisa. Udah. Oke. Share apa ya ini biasanya? Buka aplikasinya. Buka aplikasinya dulu, terus nanti di share screen. Oke. Aplikasinya ya. Jadi aku udah nyiapin ini nih kegiatan. Boleh nih. Kalau ya ini sih Mas sederhana banget. Soalnya komunitasnya juga kecil, jadi nggak terlalu kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi kayak gini kita kumpul di rumahnya siapa gitu, terus makan-makan gitu bersama-sama. Ya mungkin dulu Rahmat Sensei juga sama kan ya? Kalau saya dulu kebetulan sholat Idnya di Kedubes. Oh iya. Ya, terus di situ setelah sholat, kalau nggak salah dulu kan Lebaran pertama juga ya Mas Maria. Nggak tahu itu informasi sholat Idnya di mana dan jam berapa. Pokoknya giri-giri banget, malam takbiran itu cari gitu kan informasi, dan karena besoknya juga
di Jepang ya tadi Mas Maru sampai ambil cuti karena memang mereka tidak merayakan itu gitu kan, tidak itu bukan cuti gitu. Jadi ya bangun pagi-pagi Mas Maru jam 4 jam 5 udah bangun, udah siap-siap, ternyata sholatnya itu jam 9 dong. Sholatnya jam 9. Ya udahlah ya. Bukannya ini dikilir ya, ada gelombang 1 2 3 gitu ya? Enggak gitu. Waktu itu enggak barengan sih. Sampai barengan, jadi berangkat dari Kobe itu jam 6:30 kalau nggak salah, jam 7-an gitu. Iya. Sampai ke Umeda, terus ya itu cari lokasi. Umeda ya. Dan setelah sholat ada ceramah sebentar, terus nggak boleh pulang dulu karena memang ada itu apa namanya, makan-makan. Ada yang masakin apa, terus lontong cap gomeh. Iya. Wes enak pokoknya. Kangen omah. Iya. Aku juga nyiapin pas 2019 nih, jadi ini suasana, kelihatan nggak sih? Iya, seperti ini biasanya. Suasananya di Kedubes. Ada tenda juga. Jadi ini kalau di Kedubes Tokyo itu seperti ini kegiatannya ya, kita antri gitu ya untuk halal bihalal, ketemu pejabat duta ini ya, pejabat Kedubes gitu, kita salam-salaman. Tuh antriannya sampai gitu. Nah, ini ngantri di depan Kedubes. Ya seperti itu. Ini rumah kediamannya duta besar. Ya, Indonesian Embassy. Ini di Tokyo. Nah, seperti itu. Jadi ya hampir sama ya, berarti di Osaka juga gitu ya? Iya, di Taishikan juga. Kita makan-makan juga kan? Gitu. Wah. Ini pas sebelum corona loh ini. Jadi maksudnya 2019. Iya, seperti itu kalau lebarannya di sini. Mas Maru ini kah masuk di PPI kah? Dulu enggak sih, dulu PPI kampus, apa istilahnya? Perhimpunan pelajar Indonesia. Pelajar yang waktu di kampus sih ya, cuman bukan yang Tokyo ya, bukan PPI Tokyo, tapi yang kelasnya kampus aja gitu. Kayak gitu. Nah, ini stop aja ya. Oke. Ya, itu. Iya. Nah, ada nggak sih selama tinggal di Jepang itu lebarannya mudik ke Indonesia? Ada. Oke. Jadi pas sebelum mulai kerja itu aku sempetin pas lebaran itu pulang gitu. Jadi ya buat nostalgia aja. Jadi maksudnya pas lebaran di Jepang, sama terus kemudian kan pingin juga tuh menikmati lebaran Indonesia gitu kan. Jadi pas belum kerja itu pulang gitu ya, lebaran di rumah. Juga ada sih waktu pas udah kerja juga beberapa kali juga pulang tiap tahun gitu. Iya. Ya memang sekarang udah ada kemajuan teknologi ya, meskipun berjarak, tapi yang namanya ketemu langsung itu nggak bisa tergantikan memang ya Mas. Iya. Apalagi kalau gini, jadi yang aku rasakan nih selama sholat Id di Tokyo sama sholat Id di kampung tuh beda banget Bu. Rasanya tuh gimana ya? Ya nggak tahu ya. Maksudnya namanya sholat Id itu identik sama kampung halaman ya. Maksudnya sholat Id, terus kemudian silaturahmi di desa ke tetangga-tetangga itu kan cuman bisa dilakukan di kampung halaman. Seru juga ya ternyata. Maksudnya ini kan mungkin barangkali ada sahabat Risikan yang setelah ini akan menghabiskan waktunya akan bekerja di Jepang. Ada 2 murid saya Mas. Mungkin ya sudah Kimata di Kaigo. Oh gitu. Di mana daerahnya? Hiroshima. Oh, di Hiroshima. Iya. Tuh, jadi mereka korekara Nihon no Seikatsu ajiwau nanti. Mungkin dengan adanya video ini mereka bisa
sedikit bersiap-siap lah ya. Nanti tahun depan bulan Ramadannya seperti apa gitu. Terus Iya. aja mungkin yang Iya, tapi pokoknya intinya nggak ini usah sih ya. khawatir sih. Nah, maksudnya nggak usah khawatir. Jadi selalu ada komunitas yang saling Betul, support gitu ya. Terus kalau emang homesick atau emang apa namanya kangen sama atmosfernya Ramadan atau atmosfernya Lebaran itu ya seperti tadi ikutin aktivitasnya komunitas gitu ya, sholat tarawih biasanya kan di masjid-masjid itu biasanya ada gitu. Nah, terus kalau Lebaran sholat Id juga bisa ketemu teman-teman luar kampus juga gitu, Betul. bukan kampus yang sama gitu, kayak gitu. Iya, Asik. dan tahun depan pun juga kayaknya bulan Ramadan kan berarti sekitar akhir Maret. Masih April lah, nggak tahu sih. Masih April ya? Oh iya sih, masih April mungkin ya. Ya, Awal-awal April. Akhir Maret nggak tahu deh. Maksudnya gesernya biasanya emang kadang seminggu, 2 minggu, kadang. Kalau sekarang kan kemarin bulan kemarin ya itu pertengahan April aja udah puasa. Ya mungkin Maret akhir mungkin ya. Puasa pertama langsung Hanami kayaknya. betul. Enak jalan-jalan Hanami. Iya. Gitu. Mudah-mudahan udah bisa ya. Oke, terakhir nih Mas Maru, mungkin kiat-kiat untuk menjalani ibadah puasa di Jepang. Ya, seperti yang tadi mungkin intinya adalah kesehatan yang utama ya. Iya, betul. Ichibang, hai. Terus mungkin ada yang lain kalau misalnya di tempat kerja kan masing-masing beda ya. Terus aktivitas kerjanya juga berbeda. Nah itu tapi mungkin Mas Maru bisa kasih tips-tips. Kalau di kantor dulu yang saya lakuin itu transparan sama Joshi. Jadi bilang kalau bulan ini mau Ramadan gitu ya, saya mau danjiki. Jadi aktivitas mungkin agak terganggu atau meeting mungkin saya jadi ngantuk atau gimana gitu. Jadi saya di depan tuh saya jelaskan gitu. Terus nanti mungkin sekitar pas mau Lebaran saya pulang kampung atau mungkin cuti gitu kan. Jadi di awal tuh saya udah jelasin. Jadi kalau di kantor itu pasti ada penyesuaian. Mereka juga mau menyesuaikan gitu. Itu sih tipsnya kalau kerja di kantor itu seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk yang masih kuliah atau masih misalnya studi penelitian gitu, transparan juga sama sensei gitu ya, sama teman-teman dekat gitu, karena mereka juga orang Jepang soalnya budayanya kan makan bersama, kemudian istilahnya itu semuanya dilakukan bersama gitu. Jadi kalau kita nggak ngikut mereka itu kadang mungkin ada sesuatu yang akhirnya buat salah paham gitu. Jadi ya transparan juga sama teman-teman dekat, sama sensei, sama senpai gitu kan, mereka pasti ngerti juga gitu. Ada pengalaman lucu malah dulu tuh waktu ini bukan puasa sih, waktu sholat Jumat gitu ya kan, tiap minggu sholat Jumat kalau di kampus. Saking transparannya itu beberapa teman tuh malah aku pingin lihat dong gitu kalau sholat Jumat gitu. Anak-anak Jepang itu agak-agak penasaran juga, jadi mereka ngeliatin orang sholat Jumat, jamaah Jumat gitu kan. Jadi kayak gitu, mereka mau saling respect ya, saling menghormati lah gitu. Kayak gitu, transparan aja sih kalau jadi kalau kesehatan tadi ya nggak usah dipaksa kalau kesehatan gitu. Iya. Oke, ya itu tadi buat sahabat Risikan yang mungkin setelah ini ya akan ada rencana untuk studi di sana, tinggal mungkin lebih dari setahun atau bahkan bekerja di sana. Ya, kalau melewati bulan Ramadan atau melaksanakan ibadah puasa bisa dicoba jalani dari tips-tipsnya yang diberikan sama Mas Maru tadi ya. Iya. Oke. Semoga puasanya lancar. Ya. Lancar tapi tidak dipaksakan gitu ya. Betul. Nah. Oke, mungkin sekian dulu Mas Maru. Hai. Kyo, gojikan itadaki makoto ni arigatou gozaimasu. Iya, kochira koso arigatou gozaimasu. Ya, itu saja sahabat Risikan untuk ngobrol-ngobrol hari ini tentang
menjalankan ibadah puasa dan suasana Lebaran di Jepang. Ya, mungkin sekali lagi bisa support channelnya Risikan dan channelnya Mas Maru. Linknya ada di deskripsi nanti ya. Bisa langsung diklik dan bisa langsung klik tombol subscribe-nya. Oke. お願いしじゃあます。今日はこれで終わります。はい、ありがとうございました。あ失礼します。りがとうございました。